Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum jami'an? Atamanna an akuna fi sihatin wa afiatin. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ibu Cucu Mustika. Sekarang kita akan belajar bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan belajar tentang al-qiraah. Sekarang kalian semua buka buku paketnya halaman 9 ya. Dibuka buku paketnya halaman 9, kita akan belajar tentang al-qiraah. Ta'aruf. Iqra wafham. Bacalah, kemudian pahami isinya ya. Judulnya ta'aruf. Ta'aruf artinya perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya keselamatan bagimu. Ana Usman. Ana min Surabaya. Artinya saya Usman. Saya min Surabaya. Wa anta Umar, anta min Malang. Kamu Umar, kamu dari Malang. Ana Maryam, ana min Sidoarjo. Saya Maryam, saya dari Sidoarjo. Anti Latifah, anti min Bandung. Kamu Latifah, kamu dari Bandung. Hadhihi Maila, hiya tabibatun. Hadhihi Maila artinya ini Maila. Hiya tabibatun, dia seorang dokter. Hadza Ali, huwa la'ibul qurah. Hadza Ali artinya ini Ali. Huwa la'ibul qurah, dia seorang pemain sepak bola. Wa hadhil ustadzah Latifah hiya mudarrisah. Wa hadhil ustadzah Latifah, dan ini ustadzah Latifah. Hiya mudarrisah, dia seorang guru. Hadzal ustadz Aziz huwa mudarris. Hadzal ustadz Aziz, ini Ustadz Aziz. Huwa mudarris, dia seorang guru. Nah, setelah kalian tadi membaca, kemudian menerjemahkan dan memahami isi teks tersebut, kita akan lanjut kepada qaidahnya ya. Qaidahnya yaitu struktur kalimat. Kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Nah, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan khobar? Khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Kalau tadi mubtada di awal kalimat, kalau khobar isim yang terletak setelah mubtada. Artinya, ketika ada mubtada, setelahnya itu pasti khobar ya. Fungsinya untuk apa khobar? Khobar ini fungsinya untuk menjelaskan makna dari mubtada, menjelaskan tujuan dari mubtada itu apa. Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada itu adalah subjek dan khobar adalah predikat. Nah, untuk pertemuan kali ini mubtadanya kita akan membahas dari mubtada yang terdiri dari isim dhamir ya. Nah,
Sebelum kita ke contoh mubtada khobar yang terdiri dari isim domir, kita mengenal dulu apa itu isim domir ya. Isim domir itu adalah kata ganti nama ya. Dan yang Ibu akan jelaskan adalah kata ganti nama yang tunggal, isim domir mufrad yang hanya untuk satu orang. Ada apa saja sih isim domir yang mufrad itu? Nah, bisa dilihat ya di sini isim domir mufradnya ada 5. Isim domir mufrad yang tunggal ya. Kata ganti nama yang tunggal ada 5. Ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ana ini adalah kata ganti orang pertama tunggal yang bermakna saya atau aku. Ana artinya saya atau aku, dan penggunaannya ini untuk laki-laki atau untuk perempuan. Contohnya, ana Fatimah, ana Aisyah, ana Khadijah, ana Yusuf, ana Umar, ana Ali. Nah, ana artinya saya, bisa digunakan laki-laki atau perempuan. Kemudian anta. Anta ini adalah kata ganti orang kedua tunggal yang bermakna kamu untuk laki-laki. Anta artinya kamu, tapi hanya untuk laki-laki. Contohnya, anta Umar, anta Ali, anta Yusuf, anta Fadil, hanya untuk laki-laki ya. Kemudian selanjutnya ada anti. Anti adalah kata ganti orang kedua tunggal yang bermakna kamu untuk perempuan. Kalau tadi anta untuk laki-laki, ini anti kamu juga ya, tapi untuk perempuan. Anti Khadijah, anti Aisyah, anti Fatimah. Selanjutnya ada huwa. Huwa ini kata ganti orang ketiga tunggal yang bermakna dia. Dia untuk laki-laki saja. Huwa Ali, dia Ali. Huwa Yusuf, dia Yusuf. Huwa Muhammad, dia Muhammad. Selanjutnya yang terakhir hiya. Hiya kata ganti orang ketiga tunggal yang bermakna dia. Sama ya kayak huwa, dia juga artinya, cuman hiya ini hanya untuk perempuan. Hiya Khadijah, hiya Fatimah, hiya Aisyah, dia Khadijah, dia Fatimah, dia Aisyah. Jelas ya anak-anak? Paham? Mudah-mudahan paham ya tentang isim domirnya. Nah, setelah kita memahami tadi apa yang dimaksud dengan isim domir, sekarang kita akan berlanjut kepada contoh-contoh mubtada dan khobar yang terdiri dari isim domir. Contoh-contoh mubtada yang terdiri dari domir dan khobar. Contohnya yang pertama, huwa thalibun. Ini ada isim domirnya ya, ada kata huwa. Tadi huwa artinya dia. Huwa thalibun. Tadi kita mengulang lagi. Mubtada itu apa? Mubtada kata yang berada di awal kalimat. Berarti huwa thalibun. Huwa berarti mubtada ya. Kenapa huwanya mubtada? Karena berada di awal kalimat. Kemudian thalibun. Thalibun sebagai apa? Nah, thalibun di sini sebagai khobar. Kenapa thalibun khobar? Karena tadi khobar itu terletak setelah mubtada untuk menjelaskan makna mubtada, menjelaskan makna huwa ya. Huwa dia. Kalau tidak ada khobar, dianya itu nggak jelas dia apa. Nah, dijelaskan oleh thalibun. Dia seorang murid ya. Nah, tugasnya khobar menjelaskan makna mubtada. Kemudian contoh selanjutnya, hiya thalibatun. Hiya thalibatun, dia seorang siswi. Nah, hiya itu sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena berada di awal kalimat.
Kemudian tolibatun. Tolibatun sebagai apa? Tolibatun sebagai khobar karena letaknya setelah mubtada. Contoh yang ketiga ada anta Musa. Anta kamu Musa, yaitu Musa. Anta di sini sebagai mubtada dan Musa sebagai khobar. Kemudian ada anti Aisyah. Anti mubtada dan Aisyah sebagai khobar. Paham ya contoh-contohnya? Syukran katsiran. Sampai sini dulu ya penjelasan kali ini. Semoga paham dan silahkan tulis materi yang kalian simak di video ini di buku tulis, kemudian diupload di GCR seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.